Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal. Kata komunikasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin communication yang berarti pergaulan, persatuan, peran serta dan kerja sama. Komunikasi interpersonal atau biasa disebut dengan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun bermedia, dan biasanya hubungan timbal balik langsung diketahui efeknya. Juga dapat diketahui. Menurut Tubbs dan Moss, komunikasi interpersonal biasanya bersifat diadik, mencakup semua jenis hubungan manusia, mulai dari hubungan yang paling singkat dan biasa yang seringkali diwarnai oleh kesan pertama hingga hubungan yang paling mendalam dan langgeng. Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa ciri, yaitu arus pesan dua arah, suasana nonformal, umpan balik segera, serta komunikasi berada pada jarak yang dekat. Dan peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan serta spontan, baik verbal maupun nonverbal. Tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan diri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, berubah sikap dan tingkah laku untuk main dan kesenangan. Fungsi komunikasi interpersonal adalah untuk mendapatkan respon atau umpan balik yang sebagai salah satu tanda efektivitas proses komunikasi. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diki Okta Pradana ingin menjelaskan sedikit tentang B. Komunikasi interpersonal sebagai sistem. Sistem adalah suatu agensi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dalam sebuah pola interaksi dan saling tergantung dan teratur. Ada 5 unsur utama terdapat dalam sistem. 1. Yaitu elemen-elemen atau bagian-bagian. 2. Adanya interaksi atau hubungan antar elemen atau bagian. 3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen atau bagian-bagian tersebut menjadi satu kesatuan. 4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir. 5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Ada 3 komponen sistem, yaitu 1. Input, 2. Proses pengelolaan, dan 3. Yaitu output. Input merupakan komponen penggerak, sedangkan proses pengelolaan merupakan sistem operasi. Output menggambarkan hasil kerja sistem. Komunikasi interpersonal sebagai suatu sistem berarti apabila dikaji secara seksama dalam proses komunikasi juga terdapat komponen input, proses, dan produk. Input adalah komponen penggerak, sumber daya awal yang menggerakkan proses komunikasi interpersonal. Elemen input yang juga penggerak proses komunikasi interpersonal ialah adanya persepsi interpersonal dan konsep diri. Komponen tersebut berarti proses komunikasi interpersonal itu sendiri. Togar M. Simatupang menyebutkan ada 2 macam sistem, yaitu sistem amaliyah dan buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang telah terbentuk dengan sendirinya, dan sedangkan sistem buatan adalah sistem yang diciptakan dan dikendalikan untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya, baiklah, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi seperti juga sensasi ditentukan oleh faktor rasional dan sistemik. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu 1. Perhatian. Suatu proses mentalis ketika stimulus menjadi menonjol. Ketika stimulus
stimulus menjadi menonjol dalam keadaan sadar, dan pada saat itulah stimulus lainnya melemah. Dan yang kedua, faktor fungsional. Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutaan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang semuanya merupakan faktor fungsional. Dan yang ketiga, faktor struktural berasal dari mata-mata dan sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.